anu Pak, dalam pemilu ini hampir semua partai udah melakukan kayak gitu Pak. Semua partai? Iya, hampir semua partai. Semua Semua hampir melakukan kayak gitu. Ternyata. Jadi, ya cuman kan ini nggak mungkin diungkap ya. Wah, jangan Pak, beresiko Pak. Oh nanti dapatnya segini. Itu kalau kita itu dalam tanda kutip benar-benar nakal itu kita udah mungkin naiknya bisa jadi Pak. Karena perputaran uang pas pemilu itu besar sekali Pak. Kalau Kabupaten 75 masih laku Pak. Yang daerah Bantul khususnya itu masih bisa. Sampean terutama di Bantul ya? Iya. Ada yang 100 nggak? Oh kalau last minute gini bisa Pak. Bekerja sampai pas hari H masih juga? Bukan lagi hari ya Pak. Sebelum TPS tutup masih bekerja Pak. Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur setia mendengar, kali ini setelah melihat di beberapa sosmed ada banyak dialektika tentang serangan fajar hari-hari menjelang 14 Februari 2024, kami mencoba untuk mencari narasumber yang bisa menjelaskan tentang itu. Kita akan mengulik lebih dalam tentang fenomena serangan fajar yang orang sering menganggap seperti kentut ya, baunya ada tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, tentu tidak mudah untuk mendapatkan pelaku atau operator serangan fajar yang mau berbagi cerita dengan kita. Tetapi bersyukur dengan berbagai upaya akhirnya kami bisa menemukan orang yang selama ini telah menjadi pelaku dan mau sedikit berbagi dengan kita di channel ini. Tentu ada banyak hal-hal yang berbeda dengan postingan yang lain atau konten yang lain, karena narasumbernya tentu meminta untuk tidak diidentifikasi siapa itu, dan kita mencoba untuk menghargai hak pribadinya. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberikan nama atau memanggil dengan nama Adam. Kenapa Adam? Karena tentu setiap kita adalah anak keturunan Nabi Adam, sehingga bolehlah kita itu menggunakan nama Adam untuk memanggil orang lain. Nah, kita ikuti dialog saya dengan Adam, bukan nama sebenarnya, tentang bagaimana seluk-beluk dan operasi dari serangan fajar pada pemilu 2024 ini. Selamat menyimak. Mas Adam, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk kita. Sama-sama Pak. Saya akan bertanya to the point saja ya. Siapa? Karena ya ini bagian dari menjaga semuanya. Mas Adam pernah menjadi operator money politik atau serangan fajar itu sejak kapan? Oh, tepatnya lupa Pak, tapi kira-kira ya 3 kali pemilu ini Pak. Berarti ini 2024, 2019, 2014 berarti ya? Ya, kira-kira. Pokoknya setiap ada event pemilu itu, pemilu kada, Pak Lurah itu mesti kita berperan Pak. Oke. Tapi kira-kira mulainya sejak pemilu langsung ya? Iya, iya. 14 atau 2000 sebelumnya. Oke. Terus awal mulanya kenapa ini kok bisa menjadi operator serangan fajar ini? Diminta atau inisiatif?
Kebetulan ada yang minta Pak, temen Pak. Oh, ada yang minta. Ya, temen punya koneksi ke caleg gitu, terus ngajak kita untuk ya kalau bahasa kerennya itu kolaborasi Pak. Oh, iya, 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 iya. Nah, tapi yang minta berarti kalau boleh saya pisahkan partai politik atau caleg, Mas? Oh, biasanya caleg Pak. Kalau partai politik kan terlalu luas ya. Oh, Jadi kita hubungannya langsung persen to persen, bukan Oke. persen to partai gitu Pak. oh bukan struktural organisasi Iya. partai ya? Iya. Ya. Tapi calon. Iya. Calon. Oke, oke. Biasanya mulai beraktivitas sampai pemilu itu berapa lama sebelumnya? Oh, sebenarnya tergantung caleg juga Pak. Karena ada caleg yang memang dalam tanda kutip dia ngopeni tim gitu, biasanya sudah setahun sebelum pemilu dia udah bikin tim Pak, kerangka tim gitu, terus itu yang diopeni. Oh, jadi ada yang jangka panjang gitu, kira-kira hampir setahun ya, Iya, sebelum coblosan, sama ada yang, tapi ada juga yang jangka pendek. ada Pak, banyak itu yang jangka pendek banyak. Biasanya dia pemula-pemula gitu Pak. Oh, Kalau enggak ya dia terlalu yakin dengan amunisinya. oh, punya duit nanti Iya. di belakang gitu ya. Tapi nyatanya di lapangan nggak kayak gitu Pak. Oh, gimana tuh? Pertama ada yang caleg nggak punya uang juga susah karena nggak ada yang dibagi. Yang kedua banyak uang juga susah, nggak ada yang bagi Pak. Nggak ada yang bagi. Iya, Oh, nggak punya orang gitu. iya, nggak punya tim. Duit itu juga nggak gampang ya? Meskipun Waduh. punya Duit ya? Susah Pak, susah itu Pak. Oh, Jangan dianggap sekedar bagi duit itu gampang. oh, Ya ketemu orang bisa dibagi, nggak bisa kayak gitu Pak. oh, sebentar. Jadi nggak semua orang dikasih duit itu mau? Ya belum tentu juga Pak. oh, Karena- apalagi kalau Dibagi untuk nyoblos gitu ya? Iya, itu sebenarnya juga susah Pak. Nggak setiap orang itu mau melakukan kayak gitu sebenarnya. Cuma kan biasanya kalau di yang nitik-nitik itu istilahnya ngeblok gitu, biasanya kan rembukan tokoh kampung gitu, terus nanti kita milih siapa untuk kemajuan kampung. Sebenarnya ada sisi positifnya juga Pak. Jadi Oh. kampung bisa lebih maju, dalam artian nanti ketika si dewan itu jadi, kita bisa mengakses program-program yang dari dewan tersebut Pak. Jadi nggak selalu money politik itu sebenarnya juga dalam tanda kutip negatif juga Pak. Oh, jadi gampangnya gini ya, saya ini menarik ini untuk didalami. Jadi tadi pertama ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek ya kan. Dan ya, Pak. Ternyata punya duit sekalipun tidak gampang juga membagi ke masyarakat ya. Betul, warga betul. gitu. Iya, Iya. Apalagi kalau itu untuk memastikan mendapatkan suara ya. iya Pak. Kalau sekedar bagi sih mesti. Mau ya. Iya, berarti kalau ada urusan, Misalnya dengan pemilu itu warga juga mikir ya betul Pak. untuk nerima itu ya. Iya, karena Oh. nanti gini, itu yang biasanya yang mikir-mikir malah tim-tim yang di lapangan Pak. Oh, Misalnya, jadi kayak sampean itu mikir. iya mikir juga Pak. Oh, Ya walaupun ini dalam tanda kutip itu melanggar apa undang-undang itu ya Pak ya. Kalau bahasa pemerintah kan melanggar undang-undang mungkin. Tapi kalau kita ya ini kita menolong caleg gitu loh Pak. menolong caleg biar jadi. Iya. Itu Oh. juga nggak gampang. Oh, Kita sebenarnya biasanya kayak gitu tim-tim itu juga udah pada kenal juga Pak. oh jadi sesama pelaku di lapangan itu sudah tahu ya. Oh iya Pak, Oh, kamu garap mana itu terkoneksi Pak biasanya. jadi sesama bis kota dilarang saling mendahului gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Berarti nggak mesti juga para operator seperti sampean ini asal dikasih duit pokoknya ambil terus lari gitu ya. Ya kalau kita sendiri nggak bisa kayak gitu Pak, karena itu juga apa ya, ada tanggung jawab moral juga Pak. Oh, Jadi nggak semata-mata kita itu, kalau saya pribadi ya nggak semata-mata nyari keuntungan Pak, karena ada pertanggungjawaban juga. Kalau misalnya dan kita juga sebenarnya mikir juga Pak, bahwa caleg itu mikir juga. Maksudnya gini,
Oh, kira-kira caleg yang kita bawa itu jadi enggak, itu kita juga perhitungkan. Oh, maksudnya kalau nggak jadi? Ya, penting Prosennya cari, kecil. cari yang jadi, Pak. Oh, jadi tetap selektif ya? Oh iya, terutama Tidak kalau sekedar duitnya ya. iya, terutama Oke. kalau kita ini agak modern nih, Pak. Agak gaya sedikit ini, Pak. Ya Boleh, gimana Pak? tuh? Iya. Kalau kita itu sebenarnya by data juga, Pak. Woi. Jadi kita petakan pemilu tahun kemarin misalnya dari caleg A, dari partai A yang jadi ini. Terus dari partai selanjutnya ada satu yang jadi. Oh, itu kita petakan daerah mana, terus perolehan berapa. Nanti misalnya ada caleg tertentu yang datangin kita dalam tanda kutip mau kerjasama gitu, Iya. itu kita briefing dulu. Kira-kira oh data yang kemarin itu kayak gini. Jadi kalau tim kita nggak sembarangan nerima orderan dalam tanda kutip. Oh, jadi nggak semua orderan diterima gitu. Iya, Pak. Oh, Tapi Jadi ya mungkin sampai ada milih juga. yang kira-kira jadi. Iya. Karena juga berpikir untuk jangka panjang. Betul, Pak. Oh, kalau sekedar jangka pendek ya semua diterima ya. Oh, banyak, Pak, yang nawarin misalnya, oh nanti dapatnya segini. Itu kalau kita itu dalam tanda kutip bener-bener nakal itu, kita udah mungkin naiknya Wow. bisa jadi, Pak. bisa Karena dapat perputaran uang pas pemilu itu besar sekali, Pak. Mungkin Bapak bisa hitung lah, caleg Bapak mungkin lebih tahu lah. Misalnya caleg di satu dapil aja, satu dapil itu berapa partai, terus berapa caleg. caleg. Ya. Iya, terus nanti tiap caleg misalnya mutarkan duit sekian. Bahkan yang untuk jadi aja misalnya satu dapil 8 orang. Ya. Untuk jadi itu misalnya kira-kira 8.000. 8.000. Itu kabupaten ya? Iya, Kabupaten atau kota ya? Iya, kita yang pertarungan ketat Paling itu sengit. kabupaten. Iya, paling sengit, Pak. Itu misalnya 8.000 kali 100. Udah berapa itu, Pak? 800 juta. Belum Iya. operasional. Ya. Itu Itu dengan asumsi kalau, oh iya Mas, kalau targetnya 8.000 suara, itu nyebarnya berapa? Kalau kita biasanya 40-60, Pak. Oh, Jadi kita matikan 40%, Pak. kita dimatikan 40%. Oke. Ya tinggi, tapi resikonya kan itu daripada masih nanggung. lebih Tinggi dari ilmunya Roma Hurmuzi kan. Kalau Roma Hurmuzi kan 30% gitu. Kebalik ya, Pak. Iya. Oh, berarti kita besok ngikutin dia, Pak. Ngikutin beliau lah. Iya. Itu kalau Romi kan 30. Jadi kalau mau dapat 100.000, misalnya DPR RI 100.000 suara ya berarti nyebarnya 300.000. Wah, ini menarik ini, Pak. Ini ilmu baru ini, Pak. Ya jadi kalau sampean 40, Ya, masih Masih 40. hidupnya 60. Iya, 60 hidup, Pak. hidup 60. Oh, Jadi sebenarnya efisien lah. efisien banget ya. Jadi kalau 8.000 berarti nyebarnya berapa itu, 2 kalinya kalau kira-kira ya? Iya, iya. 10.200, lebih Pak. lah. Iya. 12 ribuan, 12 ya. 12 ribu, ya. 12 ribuan. 12.000. Kalau oh iya, sekarang pasaran berapa? Yang mana, Pak? Kalau kabupaten? Beda-beda ya? Oh, beda-beda, Pak. Oh, jadi pasarannya beda-beda. Benar. Ya, Biar kalau mulai dari kabupaten atau kota, berapa? kalau kabupaten 75 masih laku, Pak. Yang daerah Bantul khususnya itu masih Oh, bisa. Sampean terutama di Bantul ya? Iya. Ada yang 100 nggak? Oh, kalau last minute gini bisa, Pak. Oh, 100. Iya. Oh, berarti kalau di grup-grup Facebook itu bilang 200 itu ya, itu omongan doang ya? Ya, saya ngikut, Pak. Kalau ada yang segitu, Pak. Nyatanya nggak ada yang berani segitu ya? Di lapangan belum nemuin sih. Oh iya. Mungkin di daerah sana ada, Pak. Oh. Yang posting tuh mungkin bisa jadi kayak gitu. oh. Tapi kalau rata-rata 75-100 ya? Iya, iya, Pak. Itu kabupaten. Kabupaten. Provinsi? Provinsi ya 50 masih jalan, Pak. 50. Masih jalan. Oke. Terus pusat? Pusat tuh ada yang 50, konon ada yang 30. Kita nggak fokus ke pusat, Pak.
Oh, sekarang nggak pengurus besar. Iya. Tapi- kita, Kira-kira segitu ya? iya, Ada yang 50-an. iya Pak. Terus kalau kita mulai ke operasional, maksudnya kalau misalnya tarifnya tadi 75 gitu atau 50, itu sampai ke pemilihnya segitu atau masih dipotong? Kalau kita dari caleg segitu, kita sampaikan segitu Pak. Jadi kita nanti dalam tanda kutip sebelum jalan kita ada rembukan dulu lah. Kalau mungkin bahasa kerennya kontrak kerja gitu Pak. Oh, Kita dapat biaya operasional. iya kita minta biaya operasional tersendiri Pak. Oh, biaya operasional per suara juga. Biasanya Pak, tergantung calegnya juga, kesepakatan lah. Oke. Ada yang ngasih bulanan, ada yang ngasih per suara. Oh, iya iya iya. Karena kalau berdasar perolehan suara ya berat Pak. Kita kan dapat suara apa enggak, tetap kita kerja muter Pak. Oh, jadi Iya, kalau bagi sampean lebih menguntungkan per bulan. iya per bulan. Dan Jadi itu juga pada- sebenarnya ekonomis lah. Oh iya iya. Daripada per suara. Oke oke. Terus, nah gini. Begitu sampean dapat kontrak ya, kerja dari caleg. Terus yang dilakukan apa? Misalnya saya caleg Terus Iya, saya Pak. pengen serangan fajar gitu. Iya. Saya ngubungi sampean, terus setelah itu, Ya nanti saya kasih nomor telepon aja Pak. oh nggak, maksud saya kerjanya. Kerjanya Pak. Setelah itu apa yang dilakukan? Sampean Oh, merekrut orang atau agar bisa sampai misalnya 8.000 suara tadi. oh maaf Pak. Salah nangkep Pak. Oke oke. Oh jadi setelah dapat kontrak kerja kita petakan Pak. Kita pemetaan bersama Pak. Ya. Kira-kira daerah mana yang bisa kita masuki gitu. Terus nanti targetnya berapa. Kalau kita sebenarnya benar-benar Pak, basis data dari pemilu sebelumnya. Oh, tapi sampean sudah punya orang-orang di titik-titik itu. Ya sudah Pak, sudah. Oh, Karena dengan berjalan waktu juga malah tim-tim yang dalam tanda kutip yang masyarakat gitu nyari kita Pak. oh, Mas, ini ada daerah sini kosong gitu. ya. Biasanya kayak gitu Pak. Oh. Jadi sudah terbentuk pasarnya ya? Sudah Pak. Supply chain-nya itu ya? jalur Iya, ininya jalurnya ada. Oh, iya, 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 iya. Supply demand-nya sudah ada. Sudah. Jadi masyarakat itu sebenarnya juga nunggu caleg yang konkret mau ngasih gitu. Iya Pak. Oh, Iya. Ini apalagi calonnya proyeksi jadinya. besar. Iya, iya, Oh, iya. Itu kalau misalnya seminggu belum turun itu juga yang tim yang di bawah udah kisruh Pak. Mesti kapan ini ya, mesti kayak gitu. oh kalau hari H kurang seminggu belum. Iya, iya, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya turun kapan itu? Dana itu? Itu tergantung kesepakatan juga sih. Ah, Fleksibel lah kalau kita fleksibel. Umumnya mungkin hari-hari kayak gini udah turun di tim Pak. oh, Karena udah turun. Kalau yang belum itu ya kasihan yang di bawah Pak. Kerjanya harus maraton gitu. Nanti hasilnya nggak signifikan malah. Karena asal ngasih kan jadi. Sekarang agak lebih teknis lagi. Jadi duit itu sudah di amplopin atau belum Kalau kita Sampai ke tim itu? kalau Atau pengalaman kita ombyoan Pak. Oh masih utuh. Iya masih utuh. Oh terus nanti ngamplopinnya tim ke masyarakat gitu. Kalau kita malah nggak diamplop Pak biasanya. Oh nggak di amplop ya? Iya. Biasanya kita serahkan tim yang kalau saya sebagai operator yang nggak turun di lapangan langsung itu ya udah tinggal nyerahin aja ke tim yang lapangan Pak. Misalnya kasih berapa 20 juta, Oh, 30 juta gitu nanti kebijakan yang di bawah Pak biasanya. Oh dia yang ngatur ya? Iya yang ngatur karena misalnya satu keluarga berapa orang gitu kan nanti bisa di Pak. oh, Jadi nggak tentu langsung bentuknya itu amplop-amplop Belum tentu Pak, belum tentu. luwes-luwes aja gitu. Iya fleksibel lah, iya, iya. fleksibel. Bayangnya itu amplopan terus nanti itu malah resiko kalau ketangkep orang ya. Betul Pak. Kalau belum diamplop kan ya bisa berkilah
ini pinjam apa gimana kan Pak. Oh iya. Ya, Nah amplopan malah beresiko Pak. sebenarnya beratnya tinggi. Ya, beresiko untuk semuanya lah. Oh iya, sekarang kan dia udah ngasih duit untuk memilih ya. Misalnya calon dari partai A nomor 1 gitu. Iya Pak. Itu memastikan agar pemilih itu ngerti itu dengan cara gimana? Dikasih gambar atau gimana? Biasanya dikasih ya semacam kartu kayak yang dibawa di TPS itu Pak, yang dicoblos di TPS itu. Oh kayak Ya, simulasi lah, kartu simulasi, spesimen gitu Pak. oh iya. Ada spesimen kecil itu. Iya, Oh, kalau itu kan memang boleh ya. iya. Oh, gitu. Ya semacam kartu nama lah. Kartu nama. Ya, sebesar kartu nama itu nanti ada nama, ada logo partai kayak gitu. Tapi gitu-gitu juga aman. Ya selama ini aman-aman saja Pak. Belum pernah ke tangkap panwas atau apa gitu. Panwas itu sebenarnya maaf Pak, ya biasanya ke acara yang seremonial Pak. Oh, dia hanya seremoni-seremoni. Iya, kalau yang misalnya ada yang ini nggak tahu ya. iya, ya mungkin tahu Pak, tapi kan terlalu besar Pak. Dan rata-rata kayak gitu jadi ya pusing juga Pak. Oh, selajim gitu. Iya, iya. iya. Mungkin itulah kalau prediksi kita. Kalau pas di acara misalnya di balai desa ada caleg A ngadain pertemuan, nah itu biasanya yang di situ Dia datang ngawasi. ya. Iya. Tapi juga pengalaman dulu ada juga Pak, panwas yang kayak nginceng itu juga ada Pak. Caleg tertentu itu juga ada juga. Terus ini Mas, sampai ke warga itu kan ada operator di lapangan toh? Iya Pak. Itu dipilihnya seperti apa kriterianya itu? Apakah dia misalnya Pak RT atau gimana gitu? Ya kalau Memastikan bahwa orang ini punya kredibilitas untuk itu ya Pak. punya suara Sampai- gitu. Oh ya. Itu sebenarnya juga belum tentu tokoh RT apa tokoh masyarakat Pak. Karena belum tentu Pak RT itu mau melakukan kayak gitu. Tapi juga ada Pak RT yang memang dia mau daerahnya maju gitu, ya memang nyari Pak. Nyari kira-kira caleg yang potensi jadi itu terus mendekat gitu Pak. Oh, jadi oke saya ulangi ya. Ada yang sampean nyari di situ itu tokohnya siapa atau operatornya siapa gitu. Iya, Satu modus. Tapi banyak juga justru tokoh yang mewakili kampung itu datang gitu ya. iya. Mbok saya Komunikasi lah, bukan Mbok berarti saya ya komunikasi lah. Iya. Oh iya. Artinya membangun hubungan. Iya, karena Komunikasi. ya karena maaf, belum tentu misalnya tokoh masyarakat itu cara berkomunikasi dengan dewan juga luas kan, Pak. Oh, Makanya dia lebih enak terus pasrah, pokoknya karo calegnya diatur gitu, kira-kira kayak gitu. sampean yang ngatur. Iya, Oh, iya. oke Mas. Terus sejauh ini tingkat keberhasilannya gimana? Ya selama ini lumayan, Pak. Pernah ya dari 2014 caleg yang kita bawa yang serius itu alhamdulillah jadi, Pak. Oh, jadi ya? Iya. Oke. Jadi setahun itu sampean bisa bawa beberapa calon gitu? Ya bisa Pak. Bisa ya? Bahkan lintas partai bisa Pak. Nggak harus. Lintas Misalnya- partai, lintas Iya Pak. level gitu. Iya. Oke. Karena sekarang udah ya dalam Pak, dalam pemilu ini hampir semua partai udah melakukan kayak gitu Pak. Semua partai? Iya, hampir semua partai. Semua serama aja. Semua hampir Wih, melakukan kayak gitu. Ternyata. Jadi ya cuman kan ini nggak mungkin diungkap ya. Nggak, jangan Pak. Beresiko Pak. Sampean kehilangan lapangan pekerjaan nanti kalau Iya. Ya kita. Tapi sampai bisa meyakinkan bahwa semua partai melakukan itu. Ya nyatanya di lapangan kayak gitu Pak. Oh iya. Meskipun itu dianggap oke. caleg gitu ya. Nggak usah diperpanjang Pak itu. Oh, sorry. Wah, ini bisa disimpulkan gitu. Terus tadi tingkat ke sampean sudah berhasil ya. Iya Pak. Begitu berhasil itu masih membangun hubungan dengan sang aleg itu. Kalau tim kita masih Pak, Masih ya? masih. Oh, Tapi ada juga aleg yang
setelah jadi kok ternyata susah dihubungi gitu juga ada Pak. Oh. Ya itu kan nasib aja Pak. Mungkin belum beruntung lah. Biasanya kalau caleg yang apa namanya masih yang jadi terus ngilang itu besok lagi minta tolong lagi nggak? Ya mesti ya pakai Pak. Oh, udah nggak enak ya? Udah nggak enak. Oh, tapi berarti sampai ini sudah punya pelanggan baik Kepada calegnya maupun kepada Konstituen. masyarakatnya. Iya, iya. Wih, keren gitu. Berarti ini bisnis 5 tahunan ya? Ya sebenarnya nggak bisnis Pak. Kadang kita juga malah sebenarnya kalau dihitung kerja gitu, ya bisa tekor juga Pak. Karena Oh, iya, kita iya. nggak hargai waktu Pak. Iya, iya, iya. Ini apa Jadi ya, kayak, dipanggilan- kayak kepuasan aja Pak. Oh, Apalagi kalau caleg yang kita bawa itu jadi. Jadi bukan bukan semata-mata ya, jadi maaf saudara-saudara. Ini bukan semata-mata nyari duit ya. Oh, iya. Tapi ya tadi kebanggaan kalau misalnya kita jadi tim suksesnya caleg A itu terus caleg A Jadi. jadi itu kebanggaan Jadi bagi dan sesama. dia masih Masih memperhatikan, Nah, iya itu dia Pak. keren ini. Dan juga nanti kita juga bantu masyarakat misalnya mengakses apa dana-dana yang bisa Program-program diakses, ya program-program gitu kita Bikin bantu. Proposal apa gitu. Iya, wah, kita bantu iya, juga iya. Pak. Oh, ini salah satu faktor yang meyakinkan saya bahwa praktek money politik itu nggak akan mudah dihilangkan. Karena sesungguhnya mulia juga Mas ya. Ya, monggo itu penilaian masyarakat Pak. Wah, tapi artinya dalam momen politik itu kan sampean ternyata juga menseleksi tadi ya, Betul. baik calonnya maupun warganya. Ya, Iya. gitu. Kan warga juga mungkin ada juga yang ngeblong gitu ya. Oh, betul Pak. Tidak Banyak bisa Pak. 100% maksudnya gitu. Iya, betul. Kita mesti dititeni kan ya. Iya, kita Iya. juga selektif. Misalnya ada warga yang sebenarnya dia udah punya pilihan dan itu udah ke partai A misalnya, condong ke partai A misalnya, itu udah nggak bisa diutak-atik itu ya kita tinggal aja. Oh, iya, iya, iya. Jadi sampean kerjanya juga saintifik ya, by data gitu ya tadi ya. Iya, iya Pak, betul. Profesional ya. Iya, Profesional, tidak semata-mata nyari duit gitu. Ya, iya, Sebenarnya dalam praktek demokrasi kita ternyata ada pelaku-pelaku seperti ini yang justru ini sebenarnya menghubungkan antara masyarakat dengan anggota dewan ya. iya. Tapi kembali lagi kita kembalikan ke penilaian masyarakat lah, monggo Iya, iya. penilainya. Tapi ya nyatanya tim kita itu masih berhubungan langsung dengan masyarakat dan setiap ada event-event pemilu, entah pemilu kada, entah lurah pun juga masyarakat, tokoh masyarakat itu masih nyolek kita lah Pak. Oh, Iki arep nggawa ngendi kira-kira. Ini mau bawa siapa? ya, 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 ya. Hanya ada pertimbangan lah. Kira-kira yang mau jadi siapa gitu. keren. Saya baru tahu ternyata para pelaku money politik ya, serangan fajar itu ternyata juga memikirkan itu gitu, Iya. menyeleksi siapa yang mau jadi. Tapi ya kalau yang brutal mungkin ya nggak berpikir kayak gitu Pak. Yang penting kali ini saya poin gitu udah. Siapapun yang nawari membuat gitu ya ada lah, pasti ada lah. Ya tentu ya. Ya, Operator macam-macam ya. Tapi ternyata ada operator yang seperti ini dan terbukti sampean pernah mengantarkan calon-calon ini menjadi anggota DPRD maupun DPR RI ya. iya. Dan yang tim bawah itu juga nggak semua dalam tanda kutip doyan duit Pak. Oh, Dulu pernah ada tim yang lapangan itu dulu dibawain uang dari target 100 itu masih sisa 50 itu dikembalikan Pak. dikembalikan. Iya Pak. Wah, Itu saya juga kaget Pak. Masih ada yang kayak gitu Pak. wah. Pengalaman berapa ya? Pemilu-pemilu Iya, iya, iya. yang dulu Pak. Tapi bukan ini. Ya, bukan artinya ini akhir-akhir realita ini. bahwa Ternyata sebenarnya bukan semata-mata duitnya kan ya. Iya Pak. Membangun hubungan kan ya. Ya, Harusan ya kira-kira. kalau saya mungkin lebih ke situnya Pak. Kalau masalah duit mungkin setiap caleg bagi duit Pak. Iya. Cuma ada trust enggak sama caleg tersebut, terus trust sama yang nyampaikan kayak operator lah, ya, itu masyarakat ada trust apa enggak, itu juga kayaknya jadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan Pak. Oke. Oke, terakhir Mas. Berarti kalau
nyalon nggak pakai duit itu berat banget ya? Ya mungkin bisa jadi cuma terdaftar aja Pak. Oh, terdaftar aja. Iya. Tapi udah bagus itu Pak, terdaftar Pak. Lumayan ya. Iya. Oh, Di lembaran negara udah tercatat Pak. Jadi kalau mau jadi misalnya kabupaten anggap aja 8 sampai 10 ribu suara, kalau 10 ribu ya misalnya, Iya. nyebarnya mungkin 15 ribu ya. Iya. 15 ribu kali 75, iya kan? Iya. Ya, 750 sama ini ya 1 miliar kira-kira. Iya, kira-kira Pak. Ya, itu sebenarnya untuk calon pemula banget ya. Iya. Maksudnya kalau ada suara partai dari suara caleg lain kan sebenarnya nggak perlu sampai 10 ribu ya. Iya nggak perlu Pak. Oke. Ya. Apalagi kalau misalnya satu partai itu calegnya ada 3 caleg yang gerak gitu, 3.000 gitu udah 9.000 kan kali 3 Pak. Ya itu lumayan lah. Oh iya. Perhitungannya kira-kira kayak gitu. Dia paling target hanya 5.000 cukup ya. Ya, Perolehan suaranya ya? Perolehan suara 5.000 bisa Pak. Oke. 5.000 ya di bawah 1 miliar ya. Iya. Jadi dan itu kalau hitung-hitungannya sih kayaknya kembali balik modal lah gitu. Ya kalau itu kita kurang tahu Pak. Penghasilan dewan kita juga nggak pernah nanya gitu Mas. Iya. Penghasilannya Nanti saya berapa. carikan ini. Setelah Pemilu kita coba cari nah. Oh iya. Mas Adam kita cari atau malah mungkin Bisa minta tolong anggota Pak. dewan yang sampean ini bantu nanti kita wawancara juga gitu. Habis berapa terus bisa balik modal atau tidak gitu. Iya Pak. Tapi terima kasih banget Mas Adam Iya. berbagi dengan Iya. kita. Saya kira ini sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa praktek bagi-bagi duit ternyata tidak harus pakai amplop tadi ya. Iya. Menjelang pemilu ini tidak semuanya itu negatif, ternyata juga itu dalam rangka membangun hubungan antara warga dengan calon yang dipilih, dan pasca itu pun sang operator ternyata masih mencoba untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara anggota legislatif terpilih dengan konstituennya gitu ya. Iya Pak, kalau kita yang lakukan nggak gitu Pak. Tapi ya itu tergantung Beda-beda ya? tergantung keyakinan masing-masing lah. Maksudnya tim masing-masing lah. Monggo mau kerjanya kayak apa ya. Iya. Akhirnya akan kembali ke masyarakat juga Pak. Oke. Terima kasih Mas Adam Sama-sama Pak. berbagi dengan kita. Iya. Teman-teman semuanya, selamat menyambut Hari Kasih Sayang dan Kasih Suara ya, 14 Februari 2024. Kami juga mengajak untuk kita semua yang punya hak pilih datang ke TPS dan memberikan pilihan kita kepada calon-calon yang kita anggap terbaik menurut kita Ya, jangan golput Pak. masing-masing ya. Jangan golput. Iya. Nah, kalau ada yang belum didatangi, ya, nanti bisa ngontak untuk didatangi Mas Adam. ya, teman-teman, ya. Kalau waktunya masih memungkinkan. Tapi ini sudah hampir, Masih bisa, bisa Mas, Pak. ya? Masih bisa. masih bisa. Ya, oke. Bekerja sampai pas hari H, masih juga. Bukan lagi hari ya Pak. Ya. Sebelum TPS tutup masih bekerja Pak. Weh, mantap. Terima kasih Mas Adam. Sama-sama Pak. Berjumpa di kesempatan yang lain. Semoga Pak. Teman-teman, kalau ada hal-hal yang lain yang perlu kita dengarkan dari masyarakat, silakan bisa sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas.